Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, di video kali ini ya aku bakal membahas hal yang paling sering diperdebatkan oleh cat lover, yaitu adalah masalah steril kucing ya. Ada beberapa atau banyak orang yang bilang steril kucing itu gak manusiawi, steril kucing itu kejam. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau steril kucing itu baik dan bahkan harus dilakukan kepada kucing-kucing tertentu gitu. Nah, jadi di sini aku bakal bahas gimana kebenarannya tentang steril kucing dan apa aja kelebihan, kekurangan ataupun resiko dari steril kucing. Nah, buat yang pengen tahu silahkan ditonton aja videonya sampai habis. Dan buat kalian yang udah mampir ke video ini, aku ucapin terima kasih. Dan buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga buat aktifkan lonceng notifikasi yang ada di bawah kalian ya. Biar apa? Biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Kucing Maksimal. Oke. Nah, di sini ya aku bahas ini kenapa? Karena ya emang banyak banget yang mendebatkan ya. Gimana sih steril kucing itu perlu atau nggak perlu? Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh, bahkan ada yang bilang sampai katanya melawan kodrat ini itu dan lain-lain. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi inilah spekulasi yang benar ya tentang steril kucing ya. Nah, jadi sebenarnya steril kucing itu adalah hal yang baik. Mohon maaf buat Anda yang tidak mendukung steril kucing, kali ini aku kurang bersependapat. Kenapa? Nah, karena steril kucing itu memiliki banyak manfaat yang hubungannya dengan kesehatan kucing ya. Bukan buat hanya kucingnya supaya bagus dan kucingnya apa kita mengorbankan kesehatannya dan lain-lain, itu enggak. Jadi steril kucing gak hanya bertujuan buat kucing jadi bagus. Nah, apa aja kegunaan atau kelebihan dari steril kucing? Nah, ini aku bakal bahas satu persatu ya. Nah, jadi steril kucing itu memiliki banyak banget manfaat ya. Yang pertama itu adalah mencegah kucing berkelahi dan berkeliaran ya. Maksudnya gimana bang mencegah kucing berkelahi dan berkeliaran? Kalau misalnya yang disteril tuh kucing jantan alias kucing alfa ya, ketika habis disteril maka otomatis mereka bakal gak keliaran atau gak lari-lari atau gak main-main lagi keluar gitu. Kenapa ya? Karena emang mereka udah merasa kalau mereka itu udah nggak jadi alfa lagi atau udah nggak jadi kucing pejantan tangguh lagi gitu. Dan jelas itu bakal mengurangi resiko berkelahi kucing ya. Kenapa? Kalau kucing kalian keluar terus pulang-pulang ada luka berkelahi, itu biasanya karena emang rebutan betina gitu ya. Nah, dan yang untuk selanjutnya itu adalah mencegah kucing spraying. Lagi-lagi ini pada kucing jantan. Kenapa? Karena kucing spraying pada kucing jantan itu sangatlah normal ya. Jadi kalau yang bilang kucingku mau ngeyel banget pipis sedikit-sedikit tapi di pojokan, itu bukan ngeyel, itu namanya hal normal ya, itu spraying kucing gitu. Nah, memang hal ini tuh nggak apa-apa gitu dan normal-normal aja. Tapi kan ada beberapa orang yang keganggu, kenapa sih kucing tuh harus pipis di sembarangan tempat gitu. Nah, jadi alasan kenapa kucing pipis di sembarang tempat itu adalah untuk menandai wilayah mereka. Jadi kucing jantan menggunakan trik atau spraying itu buat menandai wilayah kekuasaan mereka. Jadi dimana kalau ada kucing alfa udah nyium bau kencing kucing jantan lain atau kucing alfa lain, otomatis dia bakal tahu kalau itu adalah wilayahnya kucing lain alias bukan wilayahnya dia gitu. Nah, setelah disteril biasanya 90% dari kucing itu bakal tidak spraying lagi alias udah nggak ada kebiasaan spraying pada kucing tersebut. Kenapa? Ya karena itu lagi tidak ada yang namanya nafsu atau kepenginan buat kawin lagi alias ya udah kerjanya tinggal makan tidur dan makan tidur alias bakal gendut juga kok, santai aja gitu. Nah, selanjutnya apa bang? Jadi selanjutnya tuh selain hanya itu, steril kucing itu juga berfungsi sebagai pencegah dari pertularan penyakit ya. Banyak penyakit menular kucing yang disebabkan oleh perkawinan yang bebas, yaitu adalah leukopenia utamanya ya, virus paling berbahaya di mana kemungkinan kucing hidup itu nggak lebih dari 5% ya. Aliasnya walaupun kucing kalian kuat, sehat dan gede, kecil ya, itu udah gak mandang lagi yang namanya leukopenia, kucingnya kemungkinan besar pasti mati. Walaupun udah diinfus dan di segalanya apapun itu, paling kalau kucingnya bisa bertahan 7 hari atau lebih itu udah hebat banget.
biasanya kucing bakal mati dalam waktu 3-5 hari kalau kena virus Panleukopenia. Nah, di sini tuh aku sumbernya tuh dari Halo Dokter ya. Kalian bisa cari aja atau klik kebenarannya itu di bawah, di link di bawah alias link di deskripsi, aku sertain linknya buat kebenaran tentang informasi ini ya gitu ya. Nah, terus apa sih Bang syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kucing ingin disteril? Nah, jadi di sini ada beberapa syarat yang mau steril tentunya. Kenapa? Tentunya adalah biar kucingnya malah nggak sakit gitu. Kenapa? Kalau kita misalkan nyeteril kucing yang masih bener-bener kiteng kayak 1-3 bulan, itu bener-bener dilarang. Kenapa? Karena kucing belum memiliki ketahanan tubuh yang sempurna. Jadinya kucing pala bisa memiliki resiko terkena penyakit komplikasi yang sangat besar dan pala bisa mati gitu kalau steril. Jangan mentang-mentang pengen kucingnya langsung bagus, umur 2 bulan baru selesai nyusu langsung disteril, nggak boleh banget gitu ya. Nah, walaupun di sini 4-5 bulan ya yang boleh disteril untuk yang sehat, tapi aku nyaranin ke bulan yaitu dimana aku nyaranin itu adalah di 6-8 bulan itu adalah waktu pertama kalian boleh nyeteril kucing. Kenapa ya? Karena selain dia sembuhnya lebih cepat, waktu segitu tuh udah aman, dimana kucing udah memiliki ketahanan tubuh atau imun yang lebih kuat dari sebelumnya gitu. Dari kan itu peralihan masa kitten menuju biasa atau menuju remaja gitu, belum adult banget, cuman baru menuju remaja gitu. Tapi ya mereka udah kuat buat disteril kok gitu. Dan itu untuk kucing jantan ya. Nah, terus apalagi gitu syaratnya? Syaratnya adalah kucing kalian harus benar-benar dalam kondisi yang sehat atau prima gitu. Jangan lagi dalam kondisi birahi alias kondisi pengen kawin terus kalian steril. Nah, kenapa? Karena biasanya kucing dalam kondisi birahi itu imunnya kurang kuat dan kesehatannya tuh kurang stabil alias mereka kurang fit ya. Karena ya mereka kebiasaan ya, kalau kucing birahi itu pasti gak mau makan alias jarang banget mau makan, jadi pasti kurang fit. Nah, kalau misalnya kalian paksain, nanti yang ada kucingnya malah kurang optimal gitu hasil sterilnya. Dan terus biasanya dokter hewan juga bakal ngecek berat badannya ya. Kalau misalnya berkurang, ya otomatis belum boleh disteril gitu ya. Nah, terus berapa masa penyembuhan kucing setelah steril? Bermacam-macam. Biasanya steril itu biasanya kucing bakal bangun dari operasi steril itu sekitar 2 jaman atau ya mungkin 50 menit sampai 2 jam sekitar itulah. Kalau lebih cepat ya mungkin kondisi kucingnya lebih bagus gitu. Tapi kalau aku tahunya sekitar 50 menit sampai 2 jaman kucing bakal bangun gitu. Walaupun bangun doang, belum benar-benar fit total. Nah, berapa lama buat penyembuhan sampai benar-benar hilang bekas operasinya? Biasanya kalau kucing jantan di steril itu sekitar 4-7 hari itu udah benar-benar sembuh alias ya lukanya udah benar bersih dan bisa dimandiin gitu. Nah, untuk kucing betina emang lebih lama ya. Kenapa? Karena kucing betina itu kalau steril bukan hanya dikebiri, bukan hanya dibelek doang, tapi dia harus belah perut dan diambil sel telurnya. Jadinya otomatis lebih lama, yaitu sekitar 14 sampai 15 atau sampai bahkan 20 hari juga ada yang sampai segitu. Dan biasanya dokter hewan juga nyaranin kalau kucing betina di steril itu pasti rawat inap sekitar 3 sampai 4 hari. Kenapa? Karena untuk menjamin kesehatannya ya, karena emang pasti kondisinya lemes banget karena dia bius total dan benar-benar dibedah isi perutnya dan diambil sel telurnya gitu. Ya karena emang kalau kucing perempuan lebih ribet dan pasti biayanya lebih mahal. Nah, ngomong-ngomong soal biaya ya, berapa sih Bang biaya yang dibutuhkan untuk steril kucing? Biaya yang dibutuhin untuk steril kucing itu sekitar 200 sampai 500 ribu tergantung pet shopnya di mana. Bisa lebih murah atau bisa lebih mahal juga itu tergantung dari pet shopnya di mana. Tapi di tempatku untuk kucing jantan 250 dan untuk kucing betina 500 ribu pas. Dan itu adalah harga tetap. Tapi itu di tempatku, sekali lagi itu di tempatku. Jangan jadiin patokan di tempat-tempat kalian. Bisa lebih murah dan bisa lebih mahal. Itu tergantung pet shop di mana kalian nyeterilin kucing. Di sini aku lagi nggak matok harga, tapi aku cuma ngasih perkiraan harga. Jadi yang kalian harus siapin buat nyeteril kucing betina itu sekitar 700 ribu dan buat nyeteril kucing jantan yang harus kalian siapin sekitar 400 ribu. Udah gitu aja ya. Nah, semoga ya informasi ini membantu. Jadi kalau misalnya kalian masih tanya, Bang Abang dukung orang yang nggak mau steril kucing atau orang yang harus nyeteril kucing? Kalau aku jujur lebih ngedukung orang yang steril kucing. Kenapa? Selain kucing jadi bagus, banyak banget manfaat kesehatan di balik itu ya. Jadi jangan cuma kucingku jadi bagus harus disteril. Jadi egois, kesannya kan egois banget ya. Gimana ya? Masa mau bagus harus ngorbanin birahinya kucing atau ngorbanin juga dari kesehatannya kucing? Nggak gitu. Maksudnya di steril adalah biar kucingnya tambah sehat gitu. Dan selain itu yang utama adalah steril mencegah overpopulation pada kucing, di mana kisah si Miu ini, kucing yang dibuang di jalanan ini adalah hasil dari overpopulation kucing yang nggak disteril gitu ya. Nah,
Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, silahkan klik tombol jempol ke atas alias klik tombol like. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe, komen juga yang menarik, dan share ke teman-teman kalian yang suka kucing, oke? Jangan kemana-mana, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama saya di Kucing Maksimal.